Selamat siang Sobat Satria, kembali lagi di Satria Podcast. Saya Karisma Riza dan rekan saya Hingki Wulan Suci. pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Jakarta yaitu Ibu Yenita Dewi. Selamat datang Ibu. Bagaimana perjalanannya yang jauh-jauh dari Jakarta ini Ibu? Alhamdulillah saya kemarin tiba dari Jakarta sore. Memang kita turunnya di Malang ya. Jadi dari Malang tadi kita pagi jam 9 langsung menuju ke LPKB. Mohon izin Ibu, setelah beberapa kali mengunjungi LPKA Blitar, bagaimana kesan dan pesan yang ingin disampaikan mungkin pada Sobat Satria pada siang hari ini? Siap. Jadi memang saya sejak 2023 itu sudah 4 kali yang sekarang 5 kali ya berkunjung ke LPKA. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak di LPKA tidak bosan melihat saya datang ke sini, karena kami dalam rangka datang ke sini menindaklanjuti adanya permohonan gerasi dari LPKA Blitar, dan memang LPKA Blitar ini termasuk yang sangat tinggi permohonannya untuk di wilayah Jawa Timur, dan maka itulah kita sangat mengapresiasi sekali dengan permohonan ini. Maka kita menindaklanjuti dan semoga nanti kita mau diskusi ya tentang gerasi ini. Kita akan dengan dalam rangka permohonan gerasi ini nanti kita akan banyak melibatkan dari LPKA Blitar karena memang permohonan gerasi ini kan saat ini memang masih manual, tapi kita akan launching nanti permohonan gerasi secara elektronik. Kita akan mengundang dari LPKA Blitar dan juga LPS seluruhnya ya di wilayah Jawa Timur untuk bagaimana nanti menggunakan layanan aplikasi layanan gerasi berbasis TI. Jadi sebenarnya ini banyak banget Sobat Satria yang bertanya-tanya. Sebenarnya gerasi itu apa Ibu? Jadi banyak yang tahu. Ya, banyak yang belum sebenarnya tahu. sih mungkin Bapak Ibu di sini sudah paham ya. Pasti saya Bu Anzar atau Mbak juga pasti sudah sangat mengenal. Permohonan gerasi itu adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden. Jadi dia pengampunan itu bisa dalam bentuk pengurangan hukuman atau perubahan jenis pidana atau penghapusan pidana. Jadi ini di luar proses peradilan yang ada di lembaga yudikatif. Jadi ini pengampunan ini berada di ranahnya eksekutif, arti ranahnya dari Presiden sebagai kepala negara. Karena itu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 16 bahwa Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi ini ranahnya Presiden sebagai kepala negara memberikan pengampunan kepada terpidana yang memenuhi ketentuan dalam permohonan gerasi ini. Adapun memang dalam Undang-Undang Dasar 45 untuk Undang-Undang gerasi ini dijabarkan dalam pengaturan tentang gerasi, dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi dan Undang-Undang Nomor 5 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Jadi Undang-Undang 2 itu berlaku, namun memang ada beberapa pasal yang memang yang sudah tidak berlaku lagi, jadi tetap berlaku dua-duanya ya. Tapi memang ada pasal-pasal tertentu yang tidak diberlakukan kembali. Setelah Sobat Satria mengetahui tentang pengertian gerasi, kita juga ingin menanyakan Ibu, untuk pengajuan gerasi itu sendiri regulasinya seperti apa? Jadi untuk saat ini selain dari di Undang-Undang 22 2002 dan Undang-Undang 5 2010, kita sudah ada Peraturan Menteri Kumham Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan gerasi. Dan pasti Bapak Ibu di sini kan karena memang di lapas lembaga pembinaan khusus anak ini sudah sering mengajukan atau sudah tahu ya. Jadi dalam Permen Kumham 49 2016 itu syarat untuk mengajukan gerasi adalah terpidana yang usianya vonisnya adalah minimal 2 tahun, kemudian sudah berkekuatan hukum tetap, jadi kemudian ataupun hukuman mati ataupun seumur hidup. Jadi itu persyaratan minimal bagi pemohon gerasi. Khususnya terkait dengan anak saat ini kita berada di LPKA ya. Jadi kalau untuk anak ini memang bagian dari gerasi kemanusiaan dan keadilan. Jadi dalam Permen Kumham 49 2016 disebutkan dalam pasal 8-nya bahwa
kepada pemohon gerasi yang memang Presiden dalam hal ini Menteri Hukum HAM punya kewenangan di bidang hukum dan HAM, itu bisa menginisiasi mengajukan 3 kategori kriteria. Satu, anak bermasalah dengan hukum, kalau sekarang misalnya anak ABH, ABH, kemudian usia terpidana di atas 70 tahun dan yang sakit berkepanjangan. Untuk di RPKA memang pada anak yang bermasalah dengan hukum, jadi ajukan gerasi berdasarkan kemanusiaan. Baik, untuk pengajuannya itu kan butuh proses Ibu. Ya. Kalau sebelum proses itu, dia kan usianya masih di bawah 18 tahun. Tapi kalau selama proses itu anaknya sudah 18 tahun, apa masih bisa dilanjutkan? Siap. Jadi terkait pemohonan gerasi, kalau memang untuk anak kan memang di kategori di bawah 18. Namun jika pada saat itu mungkin usianya berada di transisi nih antara 18 menjelang 19, artinya juga dia sudah tidak berada lagi di lapas di RPKA, yang bersangkutan tetap punya hak untuk mengajukan gerasi, tetap masih punya juga. Jadi haknya tidak, walaupun dia sudah dewasa, dia tetap masih punya hak untuk mengajukan gerasi, karena gerasi ini adalah hak yang bisa digunakan oleh terpidana, tapi bisa juga tidak digunakan. Jadi dia tetap punya hak untuk mengajukan, yang penting dia sudah berkekuatan hukum tetap, artinya tidak sedang dalam proses pengajuan banding, kasasi ataupun PK. Jadi kalau dia masih berproses itu, dia harus selesaikan dulu proses-proses hukumnya ya. Tapi kalau sudah dia menyatakan ketika misalnya di tingkat pengadilan negeri sudah, oh saya tidak akan banding, jadi bisa langsung diputuskan. Terima kasih Bu. Lalu peranan dari Dirjen Aku sendiri terhadap proses permohonan gerasi itu apa ya? Ya, jadi gini, ketika ada permohonan gerasi dari lapas ya, dan ini saya bilang RPKA, ketika menyampaikan kepada Presiden memang melalui Menteri Hukum HAM. Nah, Menteri Hukum HAM ini sebagai pembantu Presiden di bidang hukum dan HAM akan memberikan pendapat, jadi memberikan kajian atas permohonan pemohon gerasi ini. Kenapa? Karena kan terpidana ini berada di dalam ranahnya pembinaan dari Kementerian Hukum HAM ya, dalam hal ini di bidang pemasyarakatan, dan ini berada di bawah lapas atau RPKA. Jadi mengetahui tentang bagaimana si pemohon gerasi ini terpidana ketika berada di dalam, kemudian proses pembinaannya di dalam, keadaan kesehatannya, kemudian keadaan proses pembinaan, perilaku sehari-hari kepada sesama, kemudian kepada petugas. Nah, maka itu berdasarkan hal itulah fungsi Dirjen Aku adalah melakukan penelitian terhadap permohonan gerasi yang disampaikan oleh pemohon gerasi. Kita tidak hanya menyiapkan konsep surat kajian gerasi, tapi kita harus memverifikasi betul tidak apakah permohonan gerasi yang diajukan ini sesuai dengan fakta yang di lapangan. Karena kalau kita hanya membaca dokumen secara tertulis kan itu tidak bisa mengungkapkan alasan yang bersangkutan benar nggak mengajukan permohonan gerasi ini memang karena kesadarannya. Karena memang penting dalam permohonan gerasi ini memang harus yang bersangkutan itu mempunyai kesadaran bahwa dia memang mengakui kesalahan yang dilakukannya, sehingga memohon ampun kepada Presiden untuk diberikan pengampunan kepada yang bersangkutan. Ketika kita melakukan penelitian hal ini ya, pemohon yang berada di RPKA, kita akan menanyakan bagaimana kondisinya sehari-hari, kesehatannya, pembinaannya kepada petugas, kemudian kepada yang bersangkutan juga alasannya mengajukan gerasi, sampai kemudian ketika informasi-informasi ini kami dapatkan, kami kemudian formulasikan, rumuskan dalam konsep surat kajian gerasi. Artinya ini pendapat Menteri Hukum HAM terhadap pemohon gerasi yang nantinya ini akan disampaikan kepada Presiden. Karena memang muara dari gerasi ini adalah keputusan Presiden atas permohonan gerasi, yang itu memang menjadi haknya Presiden ya untuk diberikan pengampunan, kurangi, ditolak ataupun dihapuskan pidananya. Nah, jadi sambil nanti ada dia mendapatkan pertimbangan, jadi akan diberikan pendapat juga dari Mahkamah Agung ya dalam proses
selama waktu kemarin dia diadili di pengadilan, ketika itu pendapat Menteri Hukum HAM ini bisa memberikan pengaruh dampak kepada Presiden sebagai pengambil keputusan. Walaupun memang Presiden nanti akan mengambil keputusannya memang dengan berdasarkan dia melakukan mungkin perbandingan ya, apakah ini tepat diambil hukuman dikurangi dan sebagainya. Itu akan Presiden yang memang punya hak finalnya. Jadi memang bisa jadi pendapat menteri digunakan ataupun memang hanya dipakai sebagian ataupun memang tidak digunakan sama sekali, itu murni nanti menjadi keputusannya Presiden. Sampai kemudian nanti kepres gerasi itu disampaikan kepada pemohon gerasi berada di lapas untuk dilakukan penyesuaian. Kalau misalnya dipenuhi gerasinya, misalnya diberikan pengurangan tahun, 2 tahun atau sesuai dengan keputusan Presiden ya, pasti akan langsung ada updating dari hukuman. Tapi kalau misalnya ditolak, otomatis tidak ada perubahan hukuman, jadi memang yang bersangkutan tetap menjalani hukumannya di dalam. Mungkin nanti yang bersangkutan akan mendapatkan hak-haknya yang lain. Ada arti ini hak yang memang dilindungi atau memang sudah menjadi haknya yang ada dalam ranahnya Undang-Undang Pemasyarakatan, seperti emisi PB, JB. Jadi ketika pemohon gerasi ini mengajukan gerasi memang hanya 1 kali, jadi tidak bisa dilakukan berulang-ulang ya. Jadi kalau dia sudah pernah mengajukan 1 kali, dia tidak bisa mengajukan gerasi kembali. Seperti itu ya Ibu. Menyambung pertanyaan rekan saya tadi, untuk tingkat keberhasilan dari pengajuan gerasi ini mencapai berapa persen? Kalau mengenai tingkat keberhasilan sebagainya, nah itu kita kan ini bicaranya kepada Presiden, apakah Presiden terketuk hatinya untuk memberikan pengampunan terhadap pemohon gerasi ya. Jadi karena Presiden akan melihat nih, kalau misalnya anak, Presiden akan melihat nih, memang pasti anak ini kan punya masa depan yang sangat panjang ya. Jadi kalau misalnya dalam kategori di bawah usia 18 tahun, Presiden akan melihat, oh anak ini mengulangi dengan tidak dia minta ampun, berharap kan dia bisa menata hidupnya kembali. Jadi sebenarnya Presiden punya atensi yang lebih terhadap anak ya. Walaupun memang itu kembali lagi Presiden melihat, oh anak ini melakukan kegiatan misalnya tindak pidana pencabulan atau tawuran. Artinya ini kan kejahatan ya, tindak pidana yang memang anak-anak nih dalam proses tumbuh kembangnya, jadi mencari jati diri. Ini hal-hal yang sebenarnya dia bisa belajar dari hal itu ya. Jadi Presiden sih sebenarnya ini kita memang lebih kepada hati nurani Presiden, walaupun memang tingkat keberhasilan secara umum Presiden juga akan mempertimbangkan kondisi keadaan negara. Jadi polisi kebijakan negara ya. Misalnya kalau untuk ini misalnya untuk terpidana yang umum bukan anak, misalnya terpidana ini punya latar belakang kasus narkotik ataupun korupsi ataupun teroris. Nah, pasti kita akan melihat nih arah pimpinan nasional mengambil kebijakan atau keputusan ini pasti akan bertentangan nggak kira-kira dengan program-program yang sedang dia gencarkan di dalam pemerintahannya. Kita sekarang ini perang terhadap narkotik, perang terhadap teroris, apalagi terhadap korupsi. Pasti ini akan menjadi pertimbangan kalau misalnya Presiden mengambil sikap memberikan pengurangan dan sebagainya akan ada dampak di masyarakat. Biasanya Presiden akan mengambil sifat aman, jadi kemungkinan dia akan mengambil sikap yang mungkin tidak membahayakan adanya, akibatkan nanti ada gejolak di masyarakat. Jadi itu kembali kepada hati nurani Presiden dan memang melihat perkembangan situasi kondisi negara yang terjadi dan negara yang terjadi saat ini. Baik Ibu, terima kasih atas informasi yang telah diberikan di Satria Podcast ini. Semoga LPKA Satria dapat memberikan kesan yang mendalam dan semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat pendengar podcast Satria dan mungkin nanti bisa lebih banyak lagi permohonan gerasi dari wilayah Jawa Timur. Demikian informasi dari podcast Satria hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.